Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan mengubur mayit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Masih di dalam halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun ayhadihi muhimmatun. Adapun ini ialah perkara yang penting, yusannu disunahkan, wad'u jaridatin, apa meletakkan pelepah kurma, hadro'a yang hijau, apa pelepah alal qabri atas kuburan, littiba'i karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan ya meletakkan pelepah kurma. Mungkin kalau di Arab kurma, kalau di sini apa saja di atas kubur. Littiba'i karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa demikian? Nah ini dia alasannya, wali annahu karena sesungguhnya, wad'u jaridah karena sesungguhnya meletakkan pelepah kurma, yukhaffafu diringankan, anhu darinya mayit, dari siksanya mayit, bi barokati tasbihiha dengan berkat tasbihnya jaridah. Jadi banyak firman Allah yang menyatakan bahwa sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Ini menunjukkan benda mati maupun benda hidup pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal benda mati seperti batu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, atau batang-batang yang telah kering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditaruh pelepah kurma, apalagi pelepah kurma yang masih basah? Ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelepah kurma ya yukhaffafu ialah meringankan. Atau yukhaffifu ya. Yukhaffifu ialah meringankan apa meletakkan pelepah kurma anhu dari mayit, dari siksanya mayit, bibarokati tasbihiha dengan berkat tasbihnya pelepah kurma tersebut. Wakisa dan dikiaskan biha dengannya jaridah apa perkara atau sesuatu tidak yang dibiasakan apa min tarahi nahwi raihani ar-rotbi, dari melempar semisal bunga yang segar. Nah, ini dia yang dilakukan pada masyarakat di Indonesia pada umumnya ya. Dikiaskan dengan meletakkan pelepah kurma, sesuatu yang menjadi kebiasaan kita ini, dengan melempar bunga yang masih basah. Jadi kalau orang mau ziarah itu beli bunga, beli air mawar ya, beli bunga ya, bunga masih segar dilempar. Nah itu juga bisa. Untuk apa? Bunga itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meringankan, seandainya mayit itu disiksa, diringankan siksaannya dengan berkat tasbihnya bunga dan tasbihnya jaridah atau pelepah kurma. Wa yahrumu dan haram akhdu syai'in apa mengambil sesuatu minhuma darinya keduanya, dari jaridah atau roihan dari pelepah kurma atau bunga ya, bunga yang masih basah, malam yai basah selama tidak atau belum kering apa keduanya. Jadi kalau haram ya mengambil sesuatu misalkan di kuburan orang lain, dia masih basah, kemungkinan keluarganya baru datang, masih basah, kita ambil, kita letakkan di tempat kita, haram. Atau kita cabut, bukan hanya diletakkan atau kita cabut, walaupun setelah dicabut dibuang, maka haram. Haram mengambil sesuatu dari keduanya, jaridah dan roihan itu, malam yai basah selama belum kering atau selama tidak kering apa keduanya. Seperti itu, jangan kita ambil, kita letakkan di kuburan keluarga kita. Maka yang lebih aman adalah kita bawa dari rumah, kita beli dari rumah, seperti itu. Jangan mengambil di tempat orang, apalagi keduanya masih basah, yaitu haram. 5 karena sesuatu fi akhdil ula. Nah ini alasannya. 5 karena sesuatu
fi akhdil ula, di dalam mengambil yang pertama, min tatwiti hazil maiti, dari merusak bagian mayit. Nah, meluputkan bagian mayit atau menghilangkan bagian mayit al-maksuri yang telah maksur. Yang telah maksur artinya yang diterangkan anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengambil yang pertama artinya mengambil apa? Mengambil pelepah kurma. Di dalam mengambil yang pertama ialah merusak bagian mayit yang telah maksur, artinya yang memang sudah ada keterangan dari Nabi SAW. Kalau pelepah kurma itu ia bertasbih, dan ketika mayit itu memang diajab akan diringankan ajabnya. Kalau memang yang diambil yang pertama pelepah kurma. Kemudian kalau diambil yang kedua, wafisaniyati, dan ketika ia mengambil yang kedua, mintafi di hakil maiti, dari termasuk merusak atau menghilangkan bagian mayit, menghilangkan merusak bagian hak mayit, biltiyahil malaikah, dengan bubarnya malaikat, dengan perginya malaikat an-nazilina, yang turun. Jadi kalau ada wangi-wangi itu malaikat turun, senang dengan wangi-wangian. Maka ketika diambil otomatis kan tidak ada wangi lagi, maka malaikat akan bubar. Jadi gitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dengan mengambil bunga yang masih segar dapat menghilangkan hak mayit, dengan perginya malaikat yang turun. Jadi malaikat turun kenapa? Karena bunga yang masih segar tersebut. Jadi ada bunga, ada harum, ada wangi, malaikat turun. Ketika itu diambil ya malaikat pergi. Lidzalik. Oleh karena itu qalahu telah berkata kepadanya Sayyhuna, siapa guru kami. Jadi keterangan-keterangan tersebut telah dijelaskan oleh guru kami, maksudnya seperti itu. Siapa guru kami? Ibnu Hajar al-Haytami, kemudian Wabnu Ziyadin, dan Ibnu Ziyad. Jadi saya ulang ya. Lidzalik, demikian. Qalahu Sayyhuna Ibnu Hajar wa Ibnu Ziyad. Kedua guru kami yaitu Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad telah mengatakan hal seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kuriha, dan dimakruhkan binaun, apa membangun, lahu baginya kubur, ailil qabri, maksudnya adalah bagi kubur. Au alaihi, nah ini alaihi ya, atau atas kubur, atas makam. Kenapa? Lisi hatin nahi anhu, karena hadis sahih melarang anhu darinya Nabi, bila hajatin, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Jadi makruh ya hukumnya membangun kuburan, maksudnya adalah dibangun di dalam kuburan. Ini makruh hukumnya, atau dibangun di atas kuburan, di tembok, di beton, seperti itu. Bila hajatin, tanpa ada hajat. Jadi tanpa ada hajat, kita tahu-tahu membangun, mau di dalam kuburan, di dalam kubur atau di atas kubur, di atas makam, maka ini dimakruhkan. Seperti apa contohnya? Kahaufi nabashin, seperti takutnya terbongkar. Ya, boleh jadi ada suatu masa di mana seseorang itu ketika mengubur mayit, maka boleh jadi ada orang-orang yang berniat jahat, ingin mengambil tali pocongnya atau merusak kuburan dan sebagainya. Maka dalam keadaan ada hajat, maka tidak makruh. Seperti apa ini? Kauhofi nabashin, seperti takutnya terbongkar sama orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian wahafis sabu'in, atau takut tergalihnya oleh binatang buas. Jadi binatang buas menggalihnya. Ketika tidak dipasang bata, misalkan tidak dibangun, maka binatang buas akan mudah menggalinya. Maka ini tidak dimakruhkan lagi. Kenapa ya? Karena ada hajat. Au hadami sailin, atau dihanyut banjir.
terbawa banjir. Ini juga hajat yang memang ketika ada ini semua, hukum makruh itu adalah hilang. Wa mahalu karohatil bina. Adapun tempat makruhnya membangun, idakana apabila ada bimulkihi, ialah dengan kepemilikannya. Jadi jika ada apa membangun bimulkihi dengan kepemilikannya. Jadi hukum makruh ini, tempat makruhnya membangun kubur adalah ketika ada miliknya. Kubur tanah itu miliknya. Nah, kalau tanah itu di pemakaman umum atau bukan miliknya atau tanah wakaf, maka ini diharamkan. Kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.